Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Nama saya Michael dari kelas 10 IPA dan hari ini saya akan menjelaskan apakah kanker itu diakibatkan dari karsinogen. Mari kita ke rumusan masalahnya. Pertama, apakah itu karsinogen? Kedua, di mana saja karsinogen dapat ditemukan? Ketiga, penyakit apa saja yang dapat diakibatkan oleh karsinogen itu sendiri? Kedua, mengumpulkan informasi. Banyak orang yang menganggap bahwa karsinogen ini sudah menyebar begitu banyak tempat, bahkan di seluruh dunia sudah menyebar. Dan juga sudah diprediksi bahwa hampir seluruh juta manusia di bumi ini yang sudah mengonsumsi banyak-banyak zat karsinogen yang ada dalam sebuah produk. Tetapi zat karsinogen juga tidak didapatkan dalam sebuah produk. Nah, zat karsinogen ini juga bisa dari sebuah limbah atau asap rokok dan juga industri-industri. Karsinogen ini ditemukan awalnya di tahun 1908. Karena saat itu terjadi di tahun 1908 bahwa banyak-banyak pekerja industri kimia itu yang kena zat karsinogen. Saat itu karena keterbatasan perawatan medis, pengetahuan belum diketahui dengan jelas chemical mutagenesis dan juga karsinogenesis. Lalu karena sudah seiring berjalannya waktu ditemukanlah bahwa bahan-bahan kimia tersebut bisa memicu keganasan sel atau mengganti tangga DNA. Ini bukan hanya bisa terjadi oleh manusia tetapi oleh binatang-binatang juga. Jadi guys, kalau misalnya kita udah kena zat karsinogen dalam tubuh kita, maka ada dua tahapan. Pertama ada initiation phase, sama yang kedua ada promotion phase. Jadi aku akan menjelaskan apa itu initiation phase. Jadi apa itu initiation phase? Initiation phase itu adalah tahap pertama di mana saat karsinogen itu sudah masuk ke dalam tubuh kita itu mencoba untuk metabolisme zat tersebut untuk dikeluarkan. Jadi ada kemungkinan di mana kalau misalnya berhasil maka akan keluar melalui ekskresi, bisa pipis, bisa pup, dan juga yang lainnya. Tetapi jika gagal, maka zat tersebut ini akan masuk ke dalam sel kita. Tetapi sebelum masuk sel, dia akan masuk ke dalam DNA tersebut untuk mencoba mengganti tangga DNA tersebut. Ini sangat berbahaya karena dapat membuat oksigen di dalam tubuh kita sehingga kita akan gampang sakit. Lalu gen dalam tubuh kita itu akan cepat rusak. Jadi saat misalnya zat ini sudah masuk ke dalam tubuh kita dan sudah mulai memasuki gen kita, maka tubuh akan coba untuk membuat supaya zat tersebut tidak menyatu ke dalam tangga DNA kita. Jadi kita tidak terkena penyakit. Jika ini berhasil, maka zat karsinogen tersebut akan keluar dalam tubuh kita. Jika tidak, maka gen tersebut akan digantikan oleh zat karsinogen tersebut dan akan menciptakan sel yang baru. Nah, kalau misalnya udah membuat sel baru atau menginfek sel baru tersebut, maka sel tersebut akan terkena dan juga terkontaminasi, sehingga tubuh akan mencoba untuk bekerja lebih keras lagi supaya mengeluarkan zat tersebut dan mencoba supaya zat karsinogen ini tidak merusak DNA yang ada di dalam sel ini. Jika ini berhasil, maka sangat baik. Tetapi jika tidak berhasil, maka akan membawa kita ke tahap yang kedua, yaitu promotion phase. Hipotesis. Yang pertama, semakin banyak kita mengonsumsi karsinogen, maka akan menyebabkan DNA kacau. Yang sekarang adalah melakukan eksperimen. Pertama, variabel bebas. Jadi, variabel bebasnya ini ada dua orang. Satu orang diberikan suatu zat, yaitu zat karsinogen, dan satunya tidak diberi apa-apa. Kedua, variabel terikat yang terjadi setelah percobaan terjadi setelah variabel bebas. Apa yang terjadi? Orang pertama yang diberikan zat karsinogen ini
merasa sakit. Lalu orang yang terkena karsinogen ini suaranya sesak dibandingkan orang yang tidak diberi. Lalu ada gangguan pencernaan bagi orang yang sudah mengonsumsi zat karsinogen ini. Lalu penurunan berat badan bagi orang yang sudah terkena karsinogen dibandingkan yang tidak diberi karsinogen. Lalu variabel kontrolnya itu ada zat karsinogen dan dua orang ini. Lalu menganalisis data. Jadi orang yang tersebut yang sudah terkena zat karsinogen diketahui bahwa yang sudah dia makan itu adalah zat karsinogen yang mungkin sudah tercemar oleh makanan atau minuman. Menarik kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah bahwa zat karsinogen ini sangat bahaya bagi tubuh kita. Ini dapat mengakibatkan bisa membuat perbedaan DNA, mutasi gen, dan bahkan kematian hingga kanker. Dan bahwa kita bisa ketahui bahwa zat karsinogen ini bisa berada dari makanan, minuman, asap rokok, limbah pabrik, dan juga asap pabrik. Maka dengan itu, kita harus berhati-hati dan berwaspada untuk mungkin mencicipi makanan atau minum, dan juga jangan sembarangan dekat-dekat pabrik karena itu sangat berbahaya. Baik, terima kasih Bu Guru dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya berterima kasih karena sudah meluangkan waktunya.